Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Azzikrillah, NIM 2110-2020-31, mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi mengenai pengertian dan sejarah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG, MPD. Baiklah teman-teman, melangkah ke materi yang pertama mengenai pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si pelajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Menurut Karim, media pembelajaran adalah suatu perantara yang menghubungkan si penyampai pesan dengan si penerima pesan. Dalam hal ini, pesan berupa materi pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dalam hal yang berhubungan dengan program pendidikan. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran menurut Lapid dan Len mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu 1. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa agar konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu menjadikan pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu media dapat memperlancar pemahaman terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, fungsi kompensatoris, yaitu media memberikan konteks untuk membantu siswa yang lemah dalam membaca, sehingga dapat mengorganisasikan informasi yang terdapat pada teks dan mengingatnya kembali. Sedangkan secara khusus, media pembelajaran digunakan dengan tujuan memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga dapat merangsang minat siswa untuk belajar, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Selanjutnya, yang ketiga, sejarah media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang yang pertama menulis buku bergambar yang bertujuan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan itu dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada suatu akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio, maka lahirlah peralatan pembelajaran audiovisual. Usaha-usaha untuk membentuk abstrak pembelajaran menjadi lebih konkret terus dilakukan. Dalam usaha itu, Edgar Dell membuat klarifikasi 12 tingkatan pengalaman belajar, dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama rucut pengalaman, atau dalam bahasa Inggrisnya Count of Experience. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan bahwa siswa sebagai komponen penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong menciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil pembelajaran. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio, maka lahirlah peralatan pembelajaran audiovisual. Usaha-usaha untuk membentuk abstrak pembelajaran menjadi lebih konkret terus dilakukan. Dalam hal itu,
membuat klarifikasi 12 tingkatan pengalaman belajar, dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi mengenai pengertian dan sejarah dari media pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.